saat ini kita mau bersama-sama masuk di dalam sekolah minggu. Masih ada sukacita? Ya, harus senyum dulu, senyum. Nah, kalau udah senyum pasti kelihatan cantik dan ganteng. Yuk, kita akan mulai sekolah minggunya. Kita mau nyanyi Happy Hayaya ya. Yuk, sama-sama. Penuh semangat, Happy Hayaya. Semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Belum semangat lagi, sekali lagi. Siap? Happy ya ya ya. Sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu. Tuhan berkati setiap pujian yang kami naikkan, doa yang kami panjatkan, dan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan. Biarlah saat ini Tuhan, sekolah minggu kami berkenan di hati Tuhan, dan kami boleh belajar banyak tentang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama memuji Tuhan lagi. Ada sukacita, ada senyum, hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah obat, dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ayo kita semangat ya, hati yang gembira. Bersemangat. Yuk kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitabnya di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Buka dulu Alkitabnya. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya,
apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, adik-adik sekalian, cerita ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus memiliki semangat yang kuat untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nih, semangat gitu ya. Intinya adalah cerita tentang semangat saat ini. Firman Tuhan yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana cerita tentang Bartimius ini? Dia adalah seorang yang buta, ya, yaitu seorang yang buta yang sudah lama buta gitu kan. Nah, Bartimius ini gimana coba kalau buta? Coba kalian pejamkan mata, gelap semuanya, nggak kelihatan. Nah, kayak gitu kan orang buta. Nah, Bartimius itu tidak bisa melihat. Dia ingin sekali melihat. Banyak orang yang bercerita, mungkin, itu kalau burung-burung yang bersuara cuit-cuit-cuit itu bisa terbang loh, gitu kan. Kalau bunga-bunga ini nih indah loh, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Bartimius nggak pernah melihat. Dia hanya bisa mendengar. Dia mungkin tidak pernah melihat orang tuanya seperti apa, mamanya kayak apa, papanya kayak apa. Nah, sedih kan kalau nggak bisa melihat. Bartimius mendengar ada seorang yang luar biasa, penuh dengan kasih, yang mau menolong orang lain dan dia berkuasa untuk melakukan penyembuhan. Ketika tahu bahwa Tuhan Yesus mau lewat di situ, Bartimius berteriak-teriak, "Hei anak Daud, kasihani aku, tolong aku, kasihani aku." Orang-orang di situ sudah bilang, "Shh, nggak boleh, diam aja." Nah, orang-orang di situ mereka melarang Bartimius untuk berteriak-teriak. Udah, jangan berteriak-teriak, nanti malah dimarahin gitu kan. Nah, tetapi Bartimius adalah orang yang memiliki semangat yang tinggi. Karena kerinduannya untuk bisa melihat, Bartimius ingin supaya Tuhan Yesus itu mendengar apa yang dia sampaikan. Dia lebih keras lagi, "Hai anak Daud, kasihani aku." Nah, Tuhan Yesus melihat dari situ. Tuhan Yesus pasti sudah tahu, ya kan, Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia tahu bagaimana Bartimius. Dia melihat hati Bartimius yang punya kesungguhan. Ya, dia melihat, anak ini, Bartimius ini adalah seorang yang punya semangat tinggi. Aku harus menolong dia. Nah, Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius. "Apa yang ingin aku lakukan padamu?" gitu kan. Tuhan Yesus tanya. Bartimius katakan, "Rabuni, aku ingin melihat Tuhan," gitu kan. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada Bartimius, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa artinya? Bartimius bisa melihat. Mungkin pertamanya kok burung mulai ada cahaya. Wah, ternyata aku bisa melihat. Nah, luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat untuk menyembuhkan Bartimius. Dan itu semua karena apa? Karena Bartimius punya semangat yang sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan hati, dia memanggil-manggil Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan percaya penuh kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menyembuhkan dia. Dan kenyataannya apa? Berhasil kan? Ya, Bartimius bisa melihat lagi. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Adik-adik sekarang mungkin masih terus belajar di rumah, ya, nggak sekolah. Bahkan hari ini pun sekolah minggu juga masih online, ya kan? Apakah kita punya semangat seperti Bartimius yang memanggil-manggil Tuhan, yang terus meminta kepada Tuhan tentang apa yang kita harapkan? Apa kita, lah, males mau sekolah minggu ya males, mau belajar ya males, ya, wah mendingan tidur aja, tidur makan gitu kan, terus nge-game misalnya. Nah, males-malesan. Nah, itu Tuhan nggak suka. Kalau kita mau ingin mendapatkan sesuatu, ya, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, berkat Tuhan yang hebat, kita nggak boleh malas. Kita harus penuh dengan semangat, ya, penuh dengan semangat. Kita harus terus rajin minta kepada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan pasti jawab kok. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Nah, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita, asalkan kita punya semangat yang membara. Ya, seperti ayat hafalan kita hari ini, buka aja ya.
buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Ayo buka Alkitabnya. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Sudah? Baca sama-sama ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Ulangi sekali lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11 ya. Apa saja yang harus kita lakukan ya, supaya kita mendapatkan mujizat yang luar biasa dari Tuhan ya. Kita selalu berdoa, bersemangat berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, perkatakan janji Tuhan, percaya sama Tuhan, imajinasinya digunakan. Kalau Tuhan nanti menolong, wah pasti saya bisa melakukan ini, pasti saya dapat memperoleh nilai yang baik, pasti saya dapat naik kelas, pasti saya dapat memperoleh apa yang saya doakan selama ini. Nah, perkatakan janji Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati saya, Tuhan Yesus mengasihi saya ya. Jangan terus ngelokro, jangan gak bersemangat, jangan malas, tapi kita harus perkatakan apa yang janji-janji Tuhan berikan buat kita itu. Semangat melakukan hal yang baik. Semangat melakukan hal yang baik, apa ada yang gak baik? Nah, bisa. Semangat untuk bully temennya, semangat untuk menyampaikan hal yang tidak baik, semangat untuk jahil kepada temennya, semangat untuk malas-malasan, loh itu bukan semangat ya. Semangat untuk melakukan hal yang positif, semangat untuk melakukan hal yang baik, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Oke, saat ini kita harus bersemangat seperti Bartimeus. Tuhan pasti mendengar kita, Tuhan pasti menolong kita, sehingga kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan buat kita. Oke, janji untuk semangat ya. Tuhan Yesus, saya berjanji untuk selalu bersemangat, gitu ya. Nah, puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi pedoman buat kita, untuk kita mengingatkan ya, terus untuk kita diingatkan supaya kita terus bersemangat di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan, supaya kita menunjukkan bahwa kita bersemangat. Ayo berdiri semua, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Kalau sambil duduk nggak bisa jalan. Yuk berdiri semua, berdiri ya. Jalan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Ya, kita akan tutup sekolah minggunya dengan berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh bersemangat hari ini, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, kami boleh meneladani Bartimeus yang punya semangat luar biasa untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa rajin, untuk senantiasa taat kepada Tuhan, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan berikan saat ini menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai, pimpin kami dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam sekolah kami, dalam baik melalui daring,
Tuhan akan memberkati kami, berkati seluruh keluarga kami, orang tua kami. Tuhan akan berkati dengan kesehatan, kecukupan atas segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan kami mohon campur tangan Tuhan di dalam setiap usaha yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon ampun dosa-dosa kami dan menyerahkan doa kami ini. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.